kawan, rebek nih tuh, sandal di bawah 1 juta harap dilepas. Berhubung sandal saya di bawah 1 juta, saya lepas kawan. Ayo kawan. Assalamualaikum. Salam. Halo mas. Iya. Bosnya mana mas? Bosnya dalam, masuk aja mas. Oh iya ya. Ayo kawan. Assalamualaikum. Balik lagi di channel Dani Anggoro. Video kali ini kita mau mengupas seorang anak bang yang sekarang sudah menjadi orang sukses, punya usaha sendiri di bidangnya. Usaha apakah yang dia geluti? Kita grebek rumahnya. Pantengin terus di channel Dani Anggoro. Bye bye. Kawan, rebek nih tuh, sandal di bawah 1 juta harap dilepas. Berhubung sandal saya di bawah 1 juta, saya lepas kawan. Ayo kawan. Assalamualaikum. Salam. Halo mas. Iya. Bosnya mana mas? Bosnya dalam, masuk aja mas. Oh iya ya. Ayo kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih kawan. Halo. Ya kawan, ini yang saya sebutin tadi di mobil. Ini teman saya yang dulunya anak pung, sekarang jadi pengusaha sablon ya. Sukses, Nih, sablon. Kenalin teman saya nih. Siapa? Halo. Nama saya Ipeng, biasa dipanggil Peng Worka. Ya. Nama asli? Nama aslinya jangan deh. Tapi yang ya. yang biasa dipanggil aja. Ya, kadang-kadang orang sering nyebut itu Peng Worka. Saya owner dari Worka Studio. Bergerak di bidang sablon sama konveksi. Konveksi. Ya. Nih, teman saya yang udah gemuk dulunya, rambutnya gini kayak gini nih. Oi oi. Oh yang ini kawan nih kawan, sini. Tuh, pecinta Pak Karno. Cinta Pak Karno. Sama saya seperti saya, penuh inspirasi. Nih aku nggak nih ngomong-ngomong. Oh enggak, tenang. Kalau jam-jam ini jam-jam santai. Jam santai. Iya. Ya biar lebih santai, aku boleh duduk nggak nih? Oh, ngobrol. siap. Oke, ngobrol ya. Ya. Sini. Ya kawan, saatnya ini mau introgasi seorang anak pang yang sukses. Nih teman saya, si Ibeng. Nih. Ya. Pertama kali, oh ya nih mau ngobrol nih. Pertama kali usaha ini dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa ya? Yang jelas sih dari merasa susah cari kerja. Merasa susah cari kerja. Jadi Oh, daftar kerja ditolak kayak gitu. Terus ya macam-macam lah alasannya kenapa sampai nggak diterima kerja di sini. Padahal cita-cita saya itu tinggi, pengen kerja di perusahaan asing. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kan udah ada jalannya masing-masing. Tapi itu tepatnya tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015. 2015. Iya. Berarti ini udah 5 tahunan ya, 5 tahun. Itu punya ide pertama itu dari mana ya sampai bisa bikin sablonan seperti ini gitu? Awalnya sih karena saya itu dari hobi ya. Jadi dari waktu pas saya masih hidup di jalan itu kan Kayak anak banyak gitu. banyak teman-teman yang bikin apa ya, kreasi-kreasi kayak semacam sablon, cuman kan jenisnya aja yang beda. Dulu saya main sablon cukil, akhirnya semakin kesini ya pola hidup orang kan beda. Iya. Jadi saya lebih berpikir gimana caranya hobi saya itu bisa menghasilkan, ya kan. Yang paling enak kan
kita menjalani bisnis itu dengan hobi kita gitu. Nah, tapi sempat dulu denger-denger itu punya distro gitu ya? Iya. Sempat buka distro dulu ya? Dulu saya bikin distro itu pertama di daerah Pamulang, Pamulang? di Banten. Oh, di Banten. Ya, itu tahun 2013, cuma 1 tahun kolaps, terus saya kerja lagi di orang cuma sebentar lah. Ya. Habis itu dipecat. Dipecat. Terus Sama kayak saya dipecat-pecat terus. kerja di ini apa namanya, di distro juga. Di distro, Iya, ya. di apa, jadi pelayan lah. Nah terus ya udah bosan. Nah, di situ saya pelajari tentang gimana cara marketing di dunia clothing itu seperti apa. Terus produk-produk yang lebih penting sih sebenarnya produk ya. Kita harus mengenal produk apa yang mesti kita jual. Terus pasar kita itu lebih ke mana nih? Misalkan di clothing itu kan ada yang brand lebih ke brand lokal, ada yang brand luar gitu. Nah, kita mesti tahu dulu misalkan brand anak-anak Tegal itu sukanya di brand apa gitu. Ya? Misalkan produk lokal kah atau dari luar kah gitu. Itu yang lebih ya itu paling lama sih bisa mempelajari hal itu ya. Itu kan semuanya itu kan butuh modal. Itu gimana nih? Ini kan buat tip buat teman-teman yang nonton videonya Dani Anggoro ini. Kan pasti kan gini pasti dia basicnya udah orang kaya atau segala macam kan pengen usaha kan harus punya modal. Itu awal ceritanya. Awalnya sih pertama saya punya gini ya. Saya nggak pernah takut ketika saya mau memulai usaha itu nggak punya uang atau nggak punya modal. Ya, nah, yang jelas sih pasti harus punya modal. Ya. Cuman modal itu nggak harus uang kan. Ya. Kita punya keterampilan dan itu bisa kita kembangkan. Terus minimal gini, kita punya partner yang bisa kasih modal ke kita. Ya. Gitu. Jadi dulu saya pertama bikin apa distro itu. Ya. Saya cuma gini. Prinsip saya harus menguasai ke marketing. Nah, permasalahan kayak nggak ada modal atau apa itu nanti gitu. Yang penting saya punya produk dulu, saya jualin. Ternyata ada investor yang kasih kasih modal lah, kepercayaan. Ya, pertama kan yang penting kan kamu jujur dulu kan. Iya. Yang penting kan kuncinya itu loh, modalnya jujur ya kan. Jujur. Biar investor itu kan percaya ya. Gitu. Nah, terus udah berjalan kan, terus si investor itu udah ya mungkin udah kelebihan duit kali ya. Udahlah, mungkin dia malaikat yang membantu kamu itu, karena kan kamu udah juga menguntungkan, jujur juga kan ya kan. Orang jujur pasti dipakai kemana-mana. Sepenting jujur aja kawan. Akhirnya kan saya lebih ke apa, ya udahlah saya jalanin, intinya saya nggak mengecewakan orang yang udah kasih support ke saya, baik itu secara materi ataupun lainnya gitu. Itu harus juga proses juga kan. Iya, itu yang penting sabar ya kan, nabung, dapat untung, tabungin gitu ya. Kalau dibilang usaha itu kita bisnis tanpa profit itu omong kosong kalau kata saya. Benar. Cuman kan perbedaan antara keuntungan kita mau dialokasikan kemana kan itu yang harus diperhitungkan. Semisal kayak saya itu usaha tanpa modal. Nah, ketika kita nggak punya modal secara materi, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang lain. Nah, itu kan. Nah, terus ketika kita dapat untung dari bisnis yang kita jalani, itu mau dialokasikan kemana? Ada yang lebih ke hobi kita, ada yang lebih ke shopping gitu kan. Iya. Oh iya. Gitu. Nah, ngekos. Ya, macam-macam. Ya, macam-macam lah. Cuman kalau untuk yang pemula itu lebih ke ini, kalau menurut saya kita banyakin aset dulu gitu. Ini tip buat pemula nih, buat Kita banyakin aset dulu, apa yang kita belum punya di usaha kita bisa alokasikan ke situ untuk keuntungan. Nah, ketika kita udah punya alat
yang apa yang udah lama kita harus persiapkan untuk peremajaan alat kan juga kayak misalkan komputer atau mesin dan lain-lain kan ada umurnya juga gitu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau apa kita nggak bingung ya, kita udah ada modal untuk peremajaan alat. Nah gitu. Iya, Itu harus dipikirkan juga kawan. Kalau pengen usaha juga harus diperpikirkan kan, buat alat, buat apa. Jadi ntar kalau ada kerusakan, ada apa, udah ada ya ibarat kata kan berapa persen lah untuk disisihkan buat alat gitu. Ini kawan, secara tidak langsung dia udah membuka lapangan kerja buat orang-orang ya kan. Sekarang ya ngomong-ngomong udah berapa karyawan nih? Ya kalau untuk karyawan saya ada 7. Di divisi sablon itu ada 5, yang di bagian kayak lapangan itu ada 2 ya, yang kayak kirim-kirim gitu, kirim-kirim barang. Dari awal memang di sini kan apa? Dari awal? Ya saya dari awal buka sablon. Kalau buka sablon ya buka sablon di sini. Kebetulan ini rumah saya, terus saya ganti jadi semi studio lah ya, semi studio. Terus ya ini apa namanya, ada sedikit renov kayak gitu. Intinya biar lebih memadai aja untuk keperluan produksi. Kalau ngontrak kan juga butuh biaya. Ya kalau macam lebih mas ya. Apalagi kali masarinnya itu gimana nih? Kan belum pada tahu nih orang-orang kan, apalagi kan kamu sablonan nih gitu. Kalau untuk pemasaran ya, saya sih lebih efektif dari teman ke teman. Jadi pertama saya itu kan basicnya udah iya. Jadi kan teman tahu, oh kamu nyablonnya gitu, ya udah saya buatin satu gitu. Apalagi terus udah basicnya udah iya, terus saya buatin lagi satu gitu. Terus kan akhirnya kan kesananya kan kita lebih enak. Iya. Jadi kayak gini lah, masih berarti ringkasannya itu sosialisasi lah. Ya, yang penting kan teman ya kan. Terus kita lebih pengembangannya ke media sosial, kayak sekarang kan ada Facebook, ada IG, yang kata Mas Denny bilang dari YouTube juga bisa. Boleh nggak kita bedah ke belakang buat apa sih yang diproduksi kamu kayak gitu, biar teman-teman lihat kayak gitu kan. Oke. Ya kawan, kita lihat yuk. Ya. Kemana? Tempat produksinya di samping. Ya. Jadi saya kayak sama di bawah 1 juta. Harap dilepas. Ya. Jadi ini tempat produksi. Kalau untuk cetak kaosnya itu di sini. Ya, ini salah satu talent saya, Mas siapa Mas? Mas Sarji. Nah, ini anak pang juga, teman saya dari kecil. Ya. Di sini anak pang semua gitu. Kalau ini Mas siapa Mas? Mas Wawan, dia helper di sini. Ini bagian ini Bu. Ya, ini produksi pembuatan. Ya, ini gitu. ini produk. Berapa persen? Ini baru 50% lah. Nanti ada proses press, ada checking juga segala macam. Kawan, kan? Ya. Jangan nyangka anak pang berbuat seperti ini. Nah, habis ini nanti ada proses press. Nah, ini bagian dari finishing. Jadi sebelum kita packing terus cek, kita mesti ada proses Di-press ya? Press, iya, head press. Ini contoh udah jadinya mana? Ini contoh yang udah jadi. Iya, Wak. Ya. Kawan. Ya. Jadi bagus juga nih, halus bahannya juga adem kalau dipakai nih. Ya. Jadi jangan ragu kalau mau pengen di daerah Tegal atau daerah sekitarnya juga luar kota juga bisa. Nanti hubungi, ada di nomor ini, IG-nya juga ada di sini. Ya, Facebooknya juga ada di sini. Bisa kirim-kirim juga kawan. Kan ada corona, di rumah saja biar kita Kami yang antar. Oke kawan. Ya. Udah di sini aja. Udah. Sampai sini aja. Kalau misalkan untuk press dianjurin SDM-nya itu harus yang badannya gede. Kayak gini. Ini namanya siapa Mas? Dimas AN. Dimas AN. Ya. Ini bagian press ini. Badannya udah keker. Kalau ini bagian tinta. Jadi kalau misalkan kita mau oplos-oplos tinta nih, ini aja, ya ini di sini. Di
di sini ini tinta-tinta sablon. Kita mau butuh bisa ngoplos apa juga kan, gitu ya, kalau harus bisa. kita nggak ada ini apa namanya, iya. warna yang kita orang minta Kita harus oplos dulu, iya. itu harus kreatif kawan. Nah, setelah itu ada proses, di sini ada proses cetak, ada proses pengeringan juga. Nah, ini proses repair screen. Oh, buat menghapus yang Ya, dipakai ya, habis dipakai buat ya. ngapus. Kalau jadi sebelum kita naik produksi itu awalnya ini di sini kita prepare screen dulu. Ada yang ya kayak gini kan semacam kayak dibersihin dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah bersih, kita naik proses upgrade. Nah, ada cetak. Iya. Nah, setelah cetak screen, kita proving itu di percobaan sablon dulu. Kalau udah oke, ACC ke konsumen, cetak massal gitu. Iya. Kan? Oh, ini buat hapus. Iya, ini ada yang udah hapus. Yuk, Ya. kita ke depan lagi yuk. Siap. Oh iya. Sekalian ngepres, sekalian olahraga ya, Kak. Sehat. Ya, sehat. Biar sehat. Ya, kawan, balik lagi di tempat ini. Tadi kita udah tutup sampai belakang dari tempat pertama itu apa? Ada proses cetak kaos, Cetak, sablon. Iya, press, terus Press, cat, iya. ya kan? Tinta, Tinta terus sampai cleaning screen. dan sekarang ini juga asli ini Iya, ya. ini ruang desain. Ruang desain. Iya. Jadi kalau mau ngedit-ngedit Iya, kayak gitu kalau ya kan. terima customer Customer terus di sini juga kan. tapi kalau malam bisa jadi tempat ngopi juga. Ah, iya. Oh iya nih, buka itu dari jam berapa nyampe tutup jam Kalau berapa? buka itu dari jam 9 sampai jam 5. Jam 9 pagi Ya, nyampe jam sampai 5. jam 5. Tapi kalau malam ada orang mau bikin nih, Ya, kalau datang ke sini dari jauh-jauh atau lewat WA itu masih ya, bisa. tetap kita terima. Jadi nanti ini ada nomornya di sini yang bisa dihubungi. Terus Instagramnya apa namanya? Instagramnya apa? Worka Sablon. Di Worka Sablon. Terus nama Facebooknya? Facebooknya Worka Club. Beda-beda Ya. namanya, Jadi Mas. ntar bisa langsung, kalau di Instagram bisa DM, kalau di nomor handphone bisa WA, kalau di Facebook bisa inbox, ya Ya. kan? Siap. Itu bebas jamnya ya? Bebas, Kalau lewat kalau online ya, ya, itu online. ya. Nah, sekarang ini punya kamu seluruhnya apa? Ya, ini udah punya saya sendiri. Jadi ya ada proses panjang untuk gimana caranya itu saya bisa mandiri gitu. Rencana kedepannya ini mau dibuka cabang atau gimana? Atau Ya. mau pindah beli rumah yang lebih ke dekat jalan atau gimana? Saya mau lebih ke apa ya? Pengembangan untuk brand. Ya kayak Mas Dani kayak gini lah, kayak gitu. Dia udah punya brand sendiri kan. Saya sama-sama ini nih. Iya. Nah, brand saya itu nanti apa ya? Wekenyo. Mantap. Nanti beli ya kawan. Kalian promosi juga. Ya. Nih ini orang yang gesit, cepat. Ini jadi kalau kalian pengen apa ya? Bikin brand atau mau nyablon Ya, itu langsung kaos-kaos aja lah. komunitas. Ya buat komunitas pengen butuh baju, bikin sablonan, datang aja ke Worka. Terus siapa aja lah, kalau baju-baju itu posidahan kayak gitu bisa. Gue bisa, Mas. Oh, ya intinya yang sablon-sablon Ya, ya. sablon-sablon kayak ya kalau kemeja-kemeja gitu masih Bisa Tapi sweater kayak gitu ya. Iya. Tuh, bisa langsung datang ke Worka Sablon atau DM di Instagramnya, chat di WA-nya. Oke kawan. Terus oh iya udahin dulu lah. Barangkali ini mau lanjut kerja nggak enak, kita Siap. grebek dulu. Grebek kayak gini. Grebek sore. Iya. Takutnya ganggu. Ya kawan, sudahi dulu ya. Ya kamu bisa serap ilmunya di video kali ini dari lewat obrolan saya sama Mas Abeng yang punya Worka Sablon ini. Ambil sisi positifnya aja ya kawan. Oh iya kawan, ini musim corona jadi jaga kesehatan, tetap pakai masker. Berhubung ini saya di rumah, Jadi nggak pakai. jadi saya nggak pakai, tapi udah steril. Ya. Di sini udah steril juga. Setiap mau masuk udah pakai. Iya, udah pakai Itu apa namanya? sanitizer. Sisi sniper. Susah ngomongnya. Kegedean untuk. Ya, kawan, sudah dulu video kali ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe. Selalu pantengin di channel Dani Anggoro.